Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Yang terhormat kepada Ibu Anissa selaku dosen mata kuliah statistika. Yang terhormat kepada Mbak Puput selaku teknisi mata kuliah statistika. Perkenalkan, saya Sylvia Ainur Aini, NPM 19754027. Saya perwakilan untuk presentasi dari kelompok 3. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Farul Amri, yang kedua Hanifah Nabila, yang ketiga Iis Nur Safitri, yang keempat Joko Wiranto, yang kelima Tina Handayani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi statistik, yaitu distribusi hipergeometrik. Jadi, tanpa menunggu lama, mari kita langsung ke materinya. Nah, yang pertama ada pengertian distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik juga termasuk distribusi teoritis yang menggunakan variabel distrik dengan dua kejadian yang berkomplement, seperti halnya distribusi binomial. Perbedaan yang utama antara distribusi binomial dengan distribusi hipergeometrik adalah pada cara pengambilan sampelnya. Pada distribusi binomial, pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, sedangkan pada distribusi hipergeometrik, pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Nah, selanjutnya karakteristik distribusi hipergeometrik. Eksperimen hipergeometrik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sebuah sampel random berukuran N diambil tanpa pengembalian dari N item atau populasi. Yang kedua, K dari N item dapat diklasifikasikan sebagai sukses dan N strip K diklasifikasikan sebagai gagal. Jumlah sukses yang terjadi dalam suatu eksperimen hipergeometrik disebut dengan variabel random hipergeometrik dan distribusi probabilitas dari variabel random ini disebut sebagai distribusi hipergeometrik. Nah, selanjutnya, di dalam distribusi hipergeometrik ini terdapat beberapa istilah. Misalkan dalam sebuah populasi berukuran N benda, terdapat dua jenis sampel yang berbeda. Benda yang sukses atau berhasil diberi label K, dan benda yang gagal diberi label N strip K. Maka, sebaran peluang bagi peubah acak hipergeometrik X yang menyatakan banyaknya keberhasilan dalam contoh acak berukuran N adalah keterangannya N besar, yaitu total populasi atau sampel. K adalah jumlah benda yang diberi label berhasil yang tersedia. N kecil adalah jumlah percobaan atau jumlah sampel yang dipilih. Sedangkan X adalah jumlah kejadian yang sukses. Sedangkan dalam populasi N benda terdapat lebih dari dua jenis sampel yang berbeda. Maka sebaran peluang bagi peubah acak hipergeometrik X yang menyatakan banyaknya keberhasilan dalam contoh acak berukuran N adalah keterangannya N besar sama dengan K1 plus K2 plus K3 plus sampai dengan plus Kn. Yang selanjutnya X adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai dengan tambah Xn. Selanjutnya yang N adalah jumlah sampel yang dipilih. Nah, selanjutnya ada rumus distribusi hipergeometrik. Secara umum, distribusi hipergeometrik dirumuskan yaitu P dalam kurung X besar sama dengan X kecil sama dengan H dalam kurung X kecil titik koma N besar koma N kecil koma K sama dengan kombinasi KX kombinasi N kurang K N min X per kombinasi N besar N kecil. Nah, keterangannya di sini N besar sama dengan ukuran populasi, N kecil sama dengan ukuran sampel, K sama dengan banyaknya unsur yang sama pada populasi, X sama dengan banyaknya sampel yang berhasil. Selanjutnya yaitu rumus nilai min distribusi hipergeometrik. Rataan atau nilai min dari suatu distribusi hipergeometrik dapat diperoleh dengan rumus min sama dengan N kecil kali K
kali N besar. Keterangannya, min sama dengan rata-rata. Yang kedua yaitu nilai harapan distribusi hipergeometrik. Nilai harapan distribusi hipergeometrik adalah jumlah dari semua hasil perkalian antara nilai variabel random dengan nilai probabilitas hipergeometrik dari nilai tersebut, yang dirumuskan sebagai berikut. EX sama dengan X kali PX. Distribusi hipergeometrik dapat diperluas, seperti berikut ini contohnya. Jika dari populasi yang berukuran N terdapat unsur-unsur yang sama, yaitu K1, K2, K3, atau sampai Kn, dan dalam sampel berukuran N terdapat unsur-unsur yang sama pula, yaitu X1, X2, X3 sampai Xn dengan K1, K2, K3 sampai Kn, itu sama dengan N. Dan X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai dengan tambah Xn sama dengan N, distribusi hipergeometrik. Dirumuskan P dalam kurung X sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn sama dengan kombinasi K1, X1, kombinasi K2, X2, sampai kombinasi KXN per kombinasi N besar, N kecil. Selanjutnya yaitu penggunaan distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik dapat diaplikasikan pada banyak bidang, misalnya pada penerimaan sampel, pengujian elektronik, dan pengendalian kualitas dari suatu hasil produksi. Nah, dalam banyak bidang ini, pengujian dilakukan terhadap barang yang diuji yang pada akhirnya barang uji tersebut menjadi rusak, sehingga tidak dapat dikembalikan. Jadi, pengambilan sampel harus dikerjakan tanpa pengembalian. Nah, berikut beberapa aplikasi distribusi hipergeometrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita dapat mengetahui jumlah barang yang rusak dalam sampel acak dari sejumlah kiriman. Yang kedua, pada jumlah permen yang diambil dari dalam kotak dengan rasa tertentu. Yang ketiga, yaitu aplikasi dalam pendidikan, seperti dalam penyelidikan pendapat. Nah, selanjutnya di sini saya memiliki contoh soal dari distribusi hipergeometrik. Ada kurang lebih 3 soal. Ini 2 soal pertama. Soal yang pertama yaitu sebuah kotak berisi 50 bola, 5 diantaranya pecah. Apabila diambil 4 bola, berapa probabilitas 2 diantaranya yang pecah? Nah, nomor 2, dari penelitian golongan darah mahasiswa pada sebuah universitas diketahui bahwa dari 10 mahasiswa terdapat 2 mahasiswa bergolongan darah A, 5 mahasiswa bergolongan darah B, dan 3 mahasiswa bergolongan darah O. Apabila diambil 5 orang mahasiswa, berapa probabilitas seorang mahasiswa memiliki golongan darah A, 2 mahasiswa memiliki golongan darah B, dan 2 mahasiswa memiliki golongan darah O? Nah, itu tadi soalnya, dan di slide selanjutnya kita akan membahas penjelasannya. Nah, ini untuk penyelesaian nomor 1, pertanyaannya probabilitas 2 bola pecah dari pengambilan 4 bola adalah ukuran populasinya 50, ukuran sampelnya 4, K-nya 5, X-nya sama dengan 2. Jadi P dalam kurung X sama dengan 2, di sini dilihat kombinasi 5, 2, kombinasi 50 kurang 5, 4 kurang 2, per kombinasi 54. Nah, di sini perhitungan kombinasi sudah dipelajari di SMA. Insya Allah hitungannya sudah bisa ya teman-teman. Di sini hasilnya dari kombinasi di atas diperoleh 9.900 per 230.300. Hasilnya yaitu 0,043. Langkah-langkahnya sudah cukup jelas. Lanjut ke nomor 2. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini, penyelesaiannya menggunakan rumus perluasan dari rumus yang pertama tadi. Soalnya diketahui ukuran populasi sama dengan 10 terdiri dari K1 sama dengan 2, K2 sama dengan 5, K3 sama dengan 3. Ukuran sampelnya sama dengan 5 terdiri dari X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 2.
Jadi P dalam kurung X sama dengan 1,2,2 sama dengan kombinasi 21 dikali kombinasi 52 dikali kombinasi 32 per kombinasi 10,5. Hasilnya kombinasi tadi diperoleh 60 dibagi 252. Hasilnya 0,238. Untuk perhitungannya masih sama seperti nomor 1 tadi. Nah, soal yang nomor 3 ini, sebuah perusahaan elektronik mengirim 6 buah komputer, 2 diantaranya rusak atau cacat. Sebuah sekolah membeli 3 buah komputer secara acak dari kiriman tersebut. Jika X menyatakan banyaknya komputer yang rusak, maka tentukan A. Distribusi probabilitas X, B. Nilai harapan X, C. Nilai min atau rata-rata X. Nah, ini tadi materinya sudah dibahas sebelumnya. Langsung aja ke penjelasannya. Nah, ini penjelasan untuk nomor 3. Diketahui ukuran populasi sama dengan 6, ukuran sampel sama dengan 3, K-nya sama dengan 2, X sama dengan 0, 1, 2. Yang ditanyakan A. PX atau probabilitas, B. EX atau nilai harapan, C. Nilai rata-rata. Nah, yang pertama probabilitas PX, nilai untuk X sama dengan 0 atau tidak ada yang rusak itu hasilnya 0,2. Nilai untuk X sama dengan 1 atau 1 yang rusak sama dengan 0,6. Nilai untuk X sama dengan 2 atau 2 yang rusak itu sama dengan 0,2. Pencariannya menggunakan rumus yang sebelumnya tadi, namun di sini saya mempersingkat saja langsung ke jawaban supaya tidak terlalu panjang di slide-nya. Yang kedua yaitu nilai harapan atau EX. Itu rumusnya X1 dikali P1. PX1 ditambah X2 dikali PX2 ditambah X3 dikali PX3. Jadi di sini X-nya tadi 0 dikali PX 0-nya sama dengan 0,2 dan seterusnya. Jadi 0 dikali 0,2 ditambah 1 dikali 0,6 ditambah 2 dikali 0,2 itu hasilnya 1. Yang ketiga yaitu yang C, nilai rata-rata. Rumusnya ukuran sampel dikali K dikali ukuran populasi yaitu 3 dikali 26 sama dengan 66 atau sama dengan 1. Dari pembahasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada distribusi hipergeometrik, pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Rumus-rumusnya itu sebagai berikut. Untuk 2 jenis sampel yang berbeda, untuk lebih dari 2 sampel yang berbeda, nilai min sama dengan ukuran sampel dikali K ukuran populasi. Nilai harapan atau EX sama dengan X kali PX, seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, teman-teman, demikian tadi penjelasan singkat saya tentang materi distribusi hipergeometrik. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalamnya. Saya harap teman-teman dapat mengerti dan saya harap saya juga dapat memperbaiki pemahaman materi saya lebih lanjut supaya saya dapat mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas dengan lebih baik lagi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan, yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semua.